Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, kalian harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Sering-seringlah cuci tangan, kemudian gunakan masker jika hendak bepergian keluar, dan tetap jaga jarak jika berada di dalam kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tahukah kalian apa kegunaan benda berikut? Tepat sekali. Gambar pertama adalah gambar timbangan. Timbangan berguna untuk mengukur berat suatu benda. Sedangkan gambar yang kedua adalah alat ukur tinggi badan, yang gunanya adalah untuk mengukur satuan panjang. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika bab 3 aproksimasi mengenai pembulatan hasil pengukuran berat dan pengukuran panjang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menganalisis pembulatan hasil pengukuran panjang dan pengukuran berat ke ratusan terdekat. Yang kedua adalah setelah berdiskusi terkait gambar pada tayangan PowerPoint, siswa mampu membuat laporan mengenai masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan pengukuran berat ke ratusan terdekat. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Perum Bulog, suatu daerah, akan mendistribusikan beras ke desa-desa dengan menggunakan truk. Truk tersebut dapat mengangkut 2.515 kg. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, beras yang diangkut truk hanya 2.500 kg. Pada pengamatan 1, truk dapat mengangkut 2.515 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 2.500 kg dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya, yaitu 15, sehingga menjadi 2.500 kg. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Hasil pengukurannya yaitu 2.515. Nah, jika dibulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 2.600. Dan jika dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 2.500. Nah, maka pembulatan terbaiknya adalah 2.500. Nah, yang kedua, 2.371. Coba nanti siapa yang bisa untuk pembulatan ke atasnya jadi berapa? Iya, tepat sekali ya. Kalau pembulatan ke atasnya menjadi 2.400 dan kalau pembulatan ke bawahnya menjadi 2.400 ya. Dan pembulatan terbaiknya adalah 2.400. Nah, nanti di kegiatan LKPD ada ya kalian nanti cara pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Selanjutnya kita perhatikan lagi gambar berikut.
Ini adalah gambar peta jarak Jakarta-Surabaya ya. Nah, jarak dari Jakarta ke Surabaya ini menurut peta adalah 763 km. Kalau melalui udara 692 km. Namun dalam penjelasannya dinyatakan bahwa jarak Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat adalah 800 km, sedangkan jalur udara adalah 700 km. Jarak Jakarta ke Surabaya lajur darat pada pengamatan 2 adalah 763 km. Jika dilakukan pembulatan ke atas menjadi 800 km dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya yaitu 63 dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Kemudian jarak Jakarta ke Surabaya lajur udara 692 km. Namun dilakukan pembulatan ke atas menjadi 700 km dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya yaitu 92 dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel hasil pengukuran peta jarak Jakarta-Surabaya. Hasil pengukurannya adalah 763. Nah, jika dibulatkan ke atas itu menjadi 800 ya. Dan jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 700. Nah, pembulatan terbaiknya adalah 800. Kemudian 692. Jika dibulatkan ke atas itu menjadi 700. Nah, kalau dibulatkan ke bawah itu menjadi 600. Nah, pembulatan terbaiknya adalah 700. Kemudian hasil pengukuran 252 ya. Jika dibulatkan ke atas itu menjadi 300. Kemudian jika dibulatkan ke bawah itu menjadi 200 ya. Nah, pembulatan terbaiknya adalah 300 ya. Kemudian di sini ada hasil pengukuran 3579 ya. Nah, jika dibulatkan ke atas itu menjadi 3600 ya. Nah, kalau dibulatkan ke bawah itu menjadi 3500. Nah, pembulatan terbaiknya adalah 3600 ya. Nah, itu mengenai cara pembulatan hasil pengukuran. Untuk lebih memahami mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, coba kalian pelajari di LKPD kegiatan ke-1. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah anak-anak, setelah kita menyimak pengamatan 1 dan pengamatan 2 tentang cara pengukuran berat dan pengukuran panjang, bagaimana cara melakukan pembulatannya? Yuk kita pelajari. Pembulatan ratusan terdekat adalah pembulatan yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kaitannya dengan harga. Nah, ini adalah cara menentukan pembulatan ke ratusan terdekat atau langkah-langkah menentukan pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama adalah pembulatan ke bawah. Nah, untuk pembulatan ke bawah, jika angka puluhannya kurang dari 50, maka puluhan tersebut dihilangkan ya. Nah, yang kedua, pembulatan ke atas. Jika angka puluhannya lebih dari atau sama dengan 50, maka puluhan tersebut dihilangkan dan memberikan 100 ke ratusannya ya, atau menambahkan angka 1 di ratusannya. Nah, di antara pembulatan di atas dan bawah dan pembulatan terbaik yang sering digunakan dalam pembulatan adalah pembulatan terbaik.
Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan tabel berikut ini mengenai pembulatan ratusan. Di sini ada contoh hasil pengukuran, kemudian ada pembulatan ratusan ke atas, ada pembulatan ratusan ke bawah, dan ada pembulatan ratusan terbaik ya. Nah, coba kalian perhatikan di poin yang pertama. Hasil pengukurannya adalah 210. Nah, jika dibulatkan ke ratusan ke atas itu menjadi 300. Kemudian jika dibulatkan ke ratusan ke bawah itu menjadi 200 dan pembulatan terbaiknya adalah 200 ya. Nah, di sini dijelaskan untuk pembulatan ke atas ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya ya. Nah, kemudian untuk pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Nah, di sini kalian tidak perlu lagi menambah bilangan 1 pada ratusannya ya. Kemudian untuk pembulatan terbaik ke ratusan terdekat itu dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya ya. Jika angka puluhan tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 ke ratusannya. Nah, sedangkan jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lagi pada tabelnya, kalian pelajari lagi pada tabelnya ya. Nah, itu penjelasan mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, coba kalian kerjakan evaluasi pembelajaran pada Google Form. Link Google Formnya sudah Ibu share ya di WA Group. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari pada hari ini? Hasil pembulatan pada pengukuran berat dan pengukuran panjang ternyata dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.